Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanda Sintia Maratu Soliha, NRP 2042221085 dari Departemen Teknik Instrumentasi Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait EAS Teknologi IoT. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak IRB Wahyu Oktavianto selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi IoT. Cek yang saya buat yaitu rancang bangun sistem pengukuran dan pengendalian pada budidaya ikan bandeng berbasis IoT. Ikan bandeng merupakan salah satu komoditas perikanan budidaya air payau yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan telah dikembangkan secara ekstensif maupun intensif di Indonesia, menurut Marduti et al. Tahun 2021. Spesies ini memiliki keunggulan yaitu mudah dibudidayakan, tahan terhadap perubahan lingkungan, pertumbuhan cepat, dan memiliki nilai gizi tinggi dengan kandungan protein mencapai 20-24%, lemak 4-15%, dan berbagai mineral esensial. Dikutip dari Yakob et al. Tahun 2021. Di Indonesia, budidaya ikan bandeng telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat pesisir, khususnya di wilayah pantai utara Jawa, Sulawesi Selatan, dan beberapa wilayah Indonesia Timur. Keberhasilan budidaya ikan bandeng sangat bergantung pada kualitas air tambak yang dipengaruhi oleh beberapa parameter kritis. Menurut Ganes Research Scholar et al. Tahun 2020. Evaluasi parameter kualitas air pada fase pertumbuhan ikan bandeng di tambak sangat menentukan keberhasilan budidaya. Oleh karena itu, pengembangan sistem pengukuran dan pengendalian berbasis IoT untuk budidaya ikan bandeng menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi permasalahan monitoring kualitas air. Untuk rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana merancang sistem pengukuran temperatur, pH oksigen terlarut, turbidity, dan salinitas kualitas air yang dapat memberikan data real-time untuk budidaya ikan bandeng. 2. Bagaimana tingkat akurasi dan reliabilitas sistem dalam mengukur parameter temperatur, pH oksigen terlarut, turbidity, dan salinitas kualitas air. 3. Bagaimana mengintegrasikan sistem monitoring dan pengendalian berbasis IoT menggunakan web simulasi Walkaway, lalu diintegrasikan ke Cloud Dashboard. Tujuan 1. Merancang sistem pengukuran temperatur pH oksigen terlarut, turbidity, dan salinitas real-time untuk budidaya ikan bandeng. Merancang sistem pengendalian kualitas air menggunakan aktuator meliputi buzzer, relay, slide potentiometer, dan servo. Dapat mengintegrasikan sistem monitoring dan pengendalian berbasis IoT menggunakan alat simulasi Walkaway. Untuk komponen yang digunakan itu ada 1. Sensor DO. Sensor oksigen terlarut atau DO berfungsi untuk mengukur konsentrasi oksigen di dalam air kolam ikan bandeng. Ikan bandeng membutuhkan kadar oksigen terlarut yang cukup, biasanya minimal 5 ppm. Sensor DO akan memberikan informasi penting untuk memantau kecukupan oksigen dalam air dan memastikan kondisi oksigen tetap optimal. 2. Sensor pH. Sensor pH berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan air pada kolam ikan bandeng. pH air yang optimal untuk budidaya ikan bandeng berkisar antara 7-8,5 pH. Sensor pH akan memberikan informasi penting untuk memastikan kondisi air tetap berada pada kisaran pH yang sesuai agar ikan bandeng dapat tumbuh dengan baik. 3. Sensor temperatur atau RTD BT100.
RDT atau Resistance Temperature Detector adalah jenis sensor suhu yang menggunakan perubahan resistansi logam untuk mengukur suhu. PT100 adalah salah satu jenis RDT yang memiliki resistansi 100 ohm pada 0 derajat Celcius. Sensor ini sangat akurat dan stabil, sehingga sering digunakan dalam aplikasi industri dan laboratorium untuk pengukuran suhu yang presisi. 4. Sensor TDS. Sensor TDS berfungsi untuk mengukur total padatan terlarut dalam air kolam ikan bandeng. Total padatan terlarut yang optimal untuk budidaya ikan bandeng berkisar antara 500 sampai 100.200 ppm. Sensor TDS akan membantu memantau kualitas air dan memastikan konsentrasi padatan terlarut berada dalam rentang yang sesuai. Sensor turbidity. Sensor kekeruan atau turbidity berfungsi untuk mengukur tingkat kekeruan air kolam ikan bandeng. Tingkat kekeruan air yang optimal untuk budidaya ikan bandeng biasanya kurang dari 30 NTU. Sensor turbidity akan memberikan informasi penting untuk memantau dan menjaga air agar tetap jernih dan tidak terlalu keruh. Motor servo. Aktuator motor servo berfungsi untuk menggerakkan komponen-komponen lain seperti katup, flap, atau penutup secara presisi berdasarkan sinyal yang diterima. Misalnya, servo dapat digunakan untuk mengatur bukaan katup air atau menutup atau membuka saluran air. Buzzer. Buzzer adalah perangkat elektronik yang menghasilkan suara atau bunyi. Biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti alarm, tanda peringatan, atau sebagai indikator dalam perangkat elektronik. Digunakan ketika temperatur melebihi atau kurang set point. Relay. Relay adalah saklar elektronik yang bekerja secara elektromagnetik, dirancang untuk mengendalikan rangkaian listrik dengan tegangan dan arus yang berbeda. Komponen ini menggunakan elektromagnet untuk menggerakkan armatur dan kontak, memungkinkan memutus atau menghubungkan rangkaian listrik secara otomatis. Lalu ada slide potentiometer. Slide potentiometer atau potensiometer geser adalah komponen elektronik yang memungkinkan pengaturan variabel secara manual melalui gerakan linear. Slide potensiometer sering digunakan untuk mengontrol volume, kecepatan, intensitas cahaya, dan berbagai parameter lainnya dalam perangkat elektronik, memberikan fleksibilitas dan kemudahan pengaturan yang tinggi. Lalu untuk mikrokontrolernya, saya menggunakan ESP32S3. ESP32S3 berfungsi sebagai controller utama yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh sistem kontrol dan monitoring pada budidaya ikan bandeng, memproses data dari berbagai sensor, mengambil keputusan berdasarkan logika kontrol, dan mengendalikan aktuator-aktuator seperti relay, buzzer, slide potentiometer, dan servo. Untuk diagram blok sistem pengukurannya sebagai berikut. Untuk pH air, dimulai dari input pH air, lalu disensing oleh sensor pH, lalu sensor pH meneruskan ke ESP32S3, lalu ditampilkan ke serial monitor dan dashboard. Outputnya berupa pembacaan pH air kolam. Untuk temperatur air, inputnya berupa temperatur air, lalu disensing menggunakan sensor temperatur, lalu dilanjutkan ke ESP32S3, lalu ditampilkan pada serial monitor dan dashboard, lalu output berupa pembacaan temperatur air kolam. Untuk kadar oksigen air atau DO, inputnya merupakan kadar oksigen air larut, lalu disensing oleh sensor DO, lalu dilanjutkan ke ESP32S3 untuk diproses, lalu ditampilkan ke serial monitor dan dashboard. Outputnya berupa pembacaan kadar oksigen air kolam yang sudah disensing. Untuk kadar salinitas air, inputnya berupa kadar salinitas air kolam ikan bandeng, lalu disensing menggunakan sensor TDS, lalu dilanjutkan ke ESP32S3, lalu ditampilkan ke serial monitor dan dashboard, lalu untuk outputnya berupa pembacaan salinitas air kolam yang telah disensing oleh sensor TDS. Untuk kekeruan air, inputnya merupakan kekeruan air kolam ikan bandeng, lalu disensing oleh sensor turbidity, lalu diolah oleh ESP32S3, lalu ditampilkan ke serial monitor dan dashboard. Untuk outputnya berupa pembacaan tingkat kekeruan air kolam yang telah disensing sensor turbidity. Sistem monitoring pada setiap sensor urutannya hampir sama, yaitu mulai dari pembacaan input oleh sensor yang digunakan, lalu diproses
datanya menggunakan ESP32S3 sebagai mikrokontrolernya, lalu data hasil pengukuran akan ditampilkan ke LCD, ke serial monitor dan ThinkSpot. Untuk diagram blok sistem pengendaliannya. Untuk sistem kontrol digunakan sebagai pengendalian sistem yang dapat dioperasikan secara otomatis. Sistem kontrol ini mengatur nilai temperatur, pH, kadar oksigen, kadar salinitas, dan kekeruhan air pada budidaya ikan bandeng. Aktuator water aktuator, buzzer, relay, slide potentiometer, dan servo akan aktif sesuai dengan set point dari pembacaan masing-masing sensor. Lalu setelah terdeteksi uh, melampaui atau kurang dari set point, masing-masing aktuator tersebut akan membuka atau menutup atau nyala otomatis sesuai dengan fungsi masing-masing aktuator tersebut. Untuk arsitektur tersebut menggambarkan sistem monitoring dan kontrol berbasis IoT, di mana ESP32S3 sebagai mikrokontrolernya dapat memproses hasil pembacaan sensor untuk dikirim ke database platform IoT agar dapat terampil di ThinkSpot, kemudian juga untuk mengontrol aktuator yang ada. Untuk infrastrukturnya, sama seperti arsitektur, di mana menggambarkan sistem monitoring berdasarkan hasil pembacaan sensor terhadap parameter yang ada pada plan, dan juga sistem kontrol yang mengontrol parameter yang ada pada plan tersebut. Untuk wiringnya, wiring electrical system merupakan tampilan wiring dari komponen yang digunakan, seperti sensor, aktuator, dan mikrokontroller. Wiring ini dibuat untuk memudahkan instalasi sistem elektrikal pada alat yang akan dibuat. Untuk simulasinya seperti ini. Saya menggunakan uh, web walkthrough sebagai simulasi proyek saya. Di sini saya menggunakan buzzer sebagai peringatan high temperatur, servo sebagai kontrol pH, relay 1 sebagai kontrol pompa, relay 2 sebagai kontrol filter, dan slide potentiometer sebagai kontrol intensitas aerator. Untuk pin-pin dari sensor dan aktuator tersebut, untuk sensor RTD berada pada pin 6, sensor TTS pin 12, sensor turbidity pin 13, sensor pH pin 14, sensor DO pin 15, untuk buzzer pin 1, relay 1 pin 2, relay 2 pin 3, servo pin 4, slide potentiometer pin 5. Lalu terdapat minimum dan maksimum nilai dari masing-masing sensor. Untuk sensor RTD minimum pembacaan pada budidaya ikan bandeng yaitu minimalnya 25, maksimalnya 32 derajat Celcius. Lalu untuk TTS minimalnya 1000, maksimalnya 1500. Lalu untuk sensor turbidity minimalnya 0, maksimalnya 50. Lalu untuk pH yang terukur dalam budidaya ikan bandeng yaitu minimalnya 7, maksimalnya 8,5. Lalu untuk kadar oksigen yang terlarut dalam kualitas air budidaya ikan bandeng yaitu untuk minimalnya 4, maksimalnya 8. Nah, ini tampilan ketika sudah di run simulasinya.
Dan ini untuk pembacaannya. Di sini terbaca temperatur 275. Untuk temperaturnya terbaca 236,5 derajat Celcius dan buzzernya nyala. Lalu untuk TDS 286 ppm. Bisa dilihat seperti ini pada gambar. Ketika sudah berjalan lancar simulasinya, dalam artian tidak terdapat error, mari kita lihat pada ThinkSpot-nya. Nah, berikut dapat dilihat di sini terbaca pH 6,14 dan di sini terlihat 6. Untuk DO-nya 8 mg per liter, temperaturnya 176, di sini 171. Pada ThinkSpot ini secara real time. Melihat grafik pada ThinkSpot secara real time. Nah, di sini ini grafik secara real time-nya. Tapi membutuhkan waktu yang lama untuk sampai sini. Dari arah kiri, pojok kiri ke arah kanan, pojok. Hasil yang tertampil di serial monitor itu
dengan yang tertampil di Think Sport itu memiliki perbedaan sangat sedikit. Mungkin 0,5 atau tidak nyampe satu satuannya.
Simulasi seperti ini tuh eh, menurut saya kurang akurat karena tidak sensornya tidak eh, berhadapan langsung dengan media yang akan diuji seperti itu. Lalu untuk fuzzy-nya seperti ini. Ah, pada sensor satu atau sensor pH dan aktuator satu, kondisi satu pH kurang dari 6,5, kondisi satu normal, kondisi 2 asam, kondisi 3 basah, kondisi 4 ekstrim, ekstrim asam, kondisi 5 ekstrim basah. Di sini, eh, sensor satu pH terdapat 5 kondisi, yaitu kondisi satu pH kurang dari 6,5, kondisi 2 pH 7,5, kondisi 3 pH 8,5, kondisi 4 pH 8,7, kondisi 5 pH lebih dari 8,7. Hubungan antara sensor satu dengan aktuator 5 servo yaitu, nah di sini tuh untuk hubungan antara sensor satu pH dan aktuator satu servo yaitu eh, servo membuka ketika kondisi lebih dari kondisi satu aktuator satu normal, tetapi kondisi 5 sensor satu tinggi, servo akan membuka. Lalu pada kondisi 2 aktuator satu dan kondisi satu sensor satu, servo akan membuka. Lalu pada kondisi 3 aktuator satu dan kondisi 4-5 sensor satu, servo akan membuka. Lalu pada kondisi 4 aktuator satu dan kondisi satu sensor satu, servo akan membuka. Lalu pada kondisi 5 aktuator satu dan kondisi 5 sensor satu, servo akan membuka. Begitu pula dengan
sensor 2 dan aktor, aktuator 2 atau buzzer, sensor 2 temperatur ATD. Ketika kondisi 1 optimal, aktuator 2 dan kondisi 2 sensor 2 buzzer akan bunyi karena temperatur kurang dari 25. Lalu pada kondisi 2, aktuator 2, kondisi 1, sensor 2, buzzer akan nyala karena kurang dari 25 derajat Celcius. Lalu pada kondisi 3, aktuator 2, dan kondisi 1, 2, sensor 2, buzzer akan berbunyi karena sama halnya dengan yang sebelumnya, yaitu temperatur kurang dari 25 derajat Celcius. Pada kondisi 4, aktuator 2 dan kondisi 1 sensor 2 buzzer akan nyala. Kondisi 5 aktuator 2, kondisi 1 sensor 2 di bawah temperatur 25 buzzer akan nyala. Lalu untuk aktuator 3, relay 2 dan sensor 3 terpidity. Relay akan memutus atau membuka ketika kondisi 2 ringan aktuator 3 dan kondisi 2 sensor 3 terpidity. Lalu pada kondisi 3 sedang aktuator 3 dan kondisi 3 30 NTU sensor 3 terpidity. Lalu pada kondisi 4 atau berat aktuator 3 dan kondisi 4 dengan nilai 40 NTU, relay akan memutus atau menyambung. Lalu pada kondisi 5 kritis dan kondisi 5 lebih dari 50 NTU, relay akan membuka atau menutup. Lalu sensor 4 TTS dan aktuator 4 relay 1. Relay akan berfungsi ketika kondisi 2 ringan aktuator 4 dan kondisi 2 dengan nilai 700 ppm sensor TTS dan kondisi 3 sedang aktuator 4 dengan kondisi 3 dengan nilai 700 ppm sampai 900 ppm. Lalu pada kondisi 4 kategori berat, pada kondisi 3 sampai kondisi 4 dengan nilai 900 ppm sampai 1200 ppm. Lalu pada kondisi 5 kritis, aktuator 4 dan kondisi 5 dengan nilai 1500 ppm sensor TTS. Lalu untuk sensor 5 DO dan aktuator 5 slide potentiometer, slide potentiometer akan berfungsi ketika pada kondisi 2 sensor 5 dengan nilai 4 mg per liter dan termasuk kondisi 2 ringan aktuator 5 dan kondisi 3 sedang aktuator 5 ketika kondisi 2 kondisi 3 sensor 5 dengan nilai 4 mg sampai 5 mg. Lalu pada kondisi 4 kategori berat aktuator 5 akan berfungsi ketika kondisi 3 dan kondisi 4 dengan nilai 5 mg sampai 7 mg. Lalu pada kondisi 5 kategori kritis aktuator 5 akan berfungsi ketika kondisi 5 dari sensor DO yaitu dengan nilai lebih dari 8 mg per liter. Berikut untuk laporannya. Dan laporan terdapat bab 1 pendahuluan yang dimana ada latar belakang, rumusan masalah, batasan
batasan masalah, tujuan, manfaat. Lalu bab 2 tinjauan pustaka ada hasil penelitian terdahulu. Di sini terdapat tabel 1 state of the art dengan total 40 jurnal. Lalu ada dasar teori yaitu menyangkut apa itu ikan bandeng, apa itu sistem monitoring, atau apa itu sistem kontrol, apa itu ISP32S3, apa itu sensor RDD, apa itu sensor DO, sensor pH, sensor turbidity, dan apa itu sensor DDS. Lalu apa itu buzzer, relay, slide potentiometer, servomotor. Lalu ada bab 3 metodologi yaitu di sini terdapat flowchart eh, dari awal mulai eh, pengerjaan project atau pembacaan kualitas air untuk budidaya ikan bandeng. Lalu pada 3.2 yaitu bahan dan peralatan yang digunakan, terdapat spesifikasi-spesifikasinya. Lalu pada 3.3 yaitu perancangan alat. Lalu bab 4 yaitu ada referensi arsitektur, hasil simulasi workwith seperti tadi, hasil outputnya, terus Thingsport Cloud. Nah, sini ada penjelasannya, yaitu berikut penjelasan komunikasi MQTT yang ada di simulasi workwith. Inisialisasi koneksi ke server MQTT dan penggunaan library sub client untuk MQTT. Terus ada fungsi setup untuk mengatur WiFi dan konfigurasi server MQTT. Lalu ada fungsi untuk mengatur ulang koneksi jika terputus dan berlangganan topik RPC. Lalu ada loop yang memastikan bahwa client.loop terus dipanggil agar data terhubung dengan server MQTT. Lalu ada fungsi untuk mempublikasikan data telemetrik ke broker MQTT. Untuk kesimpulannya yaitu budidaya ikan bandeng merupakan salah satu sektor perikanan yang memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Budidaya ikan bandeng membutuhkan kontrol ketat terhadap parameter kualitas air seperti suhu, dissolved oksigen, turbiditas, pH, dan total dissolved solids atau TDS untuk menjamin keberhasilan produksi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pengukuran dan pengendalian terintegrasi berbasis IoT untuk budidaya ikan bandeng. Sistem ini dilengkapi dengan sensor suhu RTD, sensor DO, sensor turbidity, sensor pH, dan sensor TDS, serta aktuator berupa buzzer, relay, slide potentiometer, dan servo. Data dari sensor akan diolah menggunakan microcontroller Arduino yang terhubung ke internet melalui modul ISP32S3, sehingga dapat dipantau dan dikendalikan melalui aplikasi mobile. Hasil pengujian menunjukkan sistem dapat mengukur parameter kualitas air dengan akurasi rata-rata 75% dan melakukan pengendalian otomatis sesuai dengan kebutuhan ikan bandeng. Lalu ada saran yaitu kedepannya mungkin bisa menggunakan platform yang memiliki komponen lengkap. Eh, lengkap yang dimaksud itu adalah sensor dan aktuatornya. Lalu bisa disimulasikan langsung berupa ke dalam bentuk hardware agar dapat diketahui langsung kondisi media yang dimonitoring. Ikut daftar pustakanya. Dan ini untuk lampiran-lampirannya.
Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan saya atau eh, kurang penjelasannya kurang detail, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.